Ya kalau ada sih nanti dibuat aja. Pak ini ada kan? Amunisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal warfa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tiada kata yang pantas kita sanjungkan pada kesempatan yang berbahagia ini selain memanjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermujahah dalam rangka silaturahim dan talabul ilmi. Salawat salam semoga Allah tercurahkan pula kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya umat Nabi Muhammad, umat yang senantiasa beruswah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tahun 2022 kita pun sama-sama menyaksikan meninggalnya putra dari Kang Emil. Meninggalnya beliau, orang tua siapa sih yang tidak terpukul? Mungkin Kang Emil ini salah satu perwakilan semua orang tua ketika anak yang ia cintai, anak yang ia bangga-banggakan sebagai penerus itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama kalau di posisi beliau. Nah, tragedi ini atau peristiwa ini membuktikan kepada kita semua bahwa anak buat kita adalah belahan jiwa. Anak buat kita adalah salah satu kebanggaan. Pasti ketika kita berkumpul dengan teman sejawat, yang ditanya itu yang pertama itu sudah punya anak berapa, sudah kuliah di mana, kerjanya apa. Itu pertanyaan dan obrolan yang sangat manusiawi, dan kita pun menjawabnya dengan bangga. Anak saya sudah di pesantren di ini, anak saya baru kelas begini, anak saya sudah sebentar lagi mau wisuda, anak saya sudah mendapat gelar doktor dan lain sebagainya. Itu kebanggaan seorang ayah, kebahagiaan seorang tua. Dan bahkan Al-Quran membagi tipologi anak menjadi 4. Yang pertama, anak di sini sebagai perhiasan hidup dunia. Artinya, kalau yang namanya perhiasan itu sesuatu yang dibanggakan. Kalau kita memiliki perhiasan, pasti senantiasa dilihat-lihat, dibicarakan, terus dipamer-pamerkan. Sangat-sangat manusiawi sekali, sangat wajar jika kita memiliki perhiasan. Dan itu kalau umpamanya jatuh kepada anak kita, sehingga anak itu tak ubahnya seperti perhiasan. Hal ini pun Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam surat Al-Kahf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Bahwasanya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Jelas, ini jelas sangat sekali bahwasanya anak yang kita punyai ada sebagai perhiasan, kebanggaan orang tuanya.
dan bahkan media sosial itu penuh dengan kontennya adalah anak kita sebagai status. Ya. Ini membuktikan bahwasanya orang tua memposisikan anak sebagai perhiasan, kebanggaan. Jikalau anak kita itu diketahui orang banyak, terlebih anak kita mendapatkan prestasi, ya. Sehingga orang tua membicarakannya, baik itu lewat media ataupun sifatnya langsung. Ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah perhiasan dunia. Ini tatarannya masih sangat manusiawi sekali, yang hal ini pun tidak pandang itu orang kaya, orang miskin, terus status sosialnya apa dan siapa. Itu pasti ketika membicarakan anak pasti dibangga-banggakan. Yang kedua, tipologi yang Al-Quran bicarakan adalah sebagai ujian atau fitnah. Tidak sering kita temukan atau mungkin diri kita pun mengalami. Ketika anak kita mengalami masalah atau bermasalah, pasti orang tuanya yang ikut campur. Pasti yang menyelesaikan adalah orang tuanya. Ya. Anaknya berurusan dengan polisi, orang tuanya tampil ke depan. Ya. Anaknya bermasalah dengan sekolah, orang tuanya yang dipanggil. Ini adalah satu-satu fitnah, ujian buat orang tua. Ya. Bahwasanya anak terlahir di dalam Al-Quran atau tipologi yang kedua adalah fitnah, ujian buat orang tua itu sendiri. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat ke-28. Wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian buat orang tuanya, buat kita semua. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pahala yang besar manakala kita mampu, ya, menyikapi ujian-ujian itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak aneh jika anak itu adalah ujian buat kita semua. Dan yang ketiga, Al-Quran membicarakan tipologi yang ketiga adalah anak sebagai musuh. Anak sebagai musuh. Hal ini pun sejarah mencatat bagaimana peristiwa seorang ayah, seorang nabi, anaknya penentang. Kita kenal Nabi Nuh alaihi salam. Ayahnya seorang nabi, tapi Kan'an itu adalah musuh Islam, musuh dari penyebar, ayahnya penyebar agama, ya, pendakwah. Ya. Ayahnya pendakwah, justru anaknya yang merusak. Ya. Hal ini pun sama. Barangkali kita pun mengalami. Ayahnya adalah seorang pendakwah, justru anaknya kebalikan dari pendakwah itu sendiri, yang senantiasa mengajak umat, mengajak anak-anaknya, mengajak teman sebayanya untuk berbuat tidak baik. Nah, itu mungkin ada pada diri kita. Ya. Inilah kata Allah sebagai musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Ya. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya. Maka fahdharuhum, maka waspadalah, hati-hatilah. Ya. Dan yang terakhir, Allah gambarkan tipologi anak sebagai cahaya mata. Kenapa dikatakan cahaya mata? Karena menggambarkan ketika kita melihat itu enak dilihatnya, teduh dipandangnya. Ya. Al-Quran gambarkan qurratul a'yun,
sejuk dan enak dipandangnya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai cahaya mata atau penyenang hati kami, dan jadikanlah kami atau anak-anak kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dari keempat tipologi ini pasti kita menginginkan tipologi yang keempat, menjadikan qurratul a'yun, atau bahasa imannya adalah anak yang soleh dan solehah. Dan sekali lagi, anak soleh solehah itu tidak dilahirkan oleh orang-orang yang beriman. Artinya dibuktikan dengan tadi tataran Nabi saja, ya Nabi Nuh alaihissalam tidak ujuk-ujuk melahirkan orang-orang atau anak-anak yang beriman. Disinilah ada proses namanya at-tarbiyah, proses pendidikan untuk membentuk anak-anak yang beriman itu sendiri. Nah, dari mulai apa kita ingin menjadikan anak-anak itu sebagai qurratul a'yun? Ya, mungkin banyak sekali teori-teori yang sudah diajarkan baik itu oleh para pakar dan lain sebagainya. Namun acuan kita untuk menjadikan qurratul a'yun butuh proses pendidikan yang sangat serius, dan diantaranya untuk menanamkan qurratul a'yun terlebih dahulu ada pendidikan yang mendasar, yakni bagaimana kita mengenalkan tauhid kepada anak-anak kita. Hal ini pun dibuktikan bagaimana Luqman Al-Hakim memberikan contoh kepada kita semua bagaimana beliau membentuk anak-anak yang kalau bahasa Al-Qur'annya adalah qurratul a'yun atau anak soleh, yakni menanamkan yang pertama ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah ya bunayya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ya, wahai anakku, ya, jauhilah atau hati-hatilah dengan perbuatan syirik, karena kesyirikan adalah kezaliman yang teramat sangat besar. Ya. Itu pendidikan yang pertama yang Al-Quran bicarakan, ada tentang bagaimana menanamkan kepada anak-anak kita agar tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang istilah kita kenal adalah ketauhidannya. Begitu juga dengan para nabi yang lainnya. Ya, ketika beliau berwasiat para nabi, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah peninggalan aku ini. Ma ta'buduna min ba'di, bukan ma ta'buduna min ba'di, tapi ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah ayah meninggal dunia. Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita tanamkan pada generasi penerus kita. Kalimat ini dibungkus menjadi kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya la ma'budah illallah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya la razaqah illallah, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu mengatur rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la ilaha illallah. La waliyullah, tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu makna la ilaha illallah. Kalau itu ditanamkan kepada anak-anak kita, bahwasanya ya, apalagi di zaman sekarang kompleks sekali, ya, kompleks penuh kompleks.
Ketika tidak ada benteng tauhid di dalamnya, maka yang ada di dalam anak-anak kita adalah bagaimana mencari rezeki sebanyak-banyak mungkin, bagaimana kerjanya yang enak, bagaimana. Terus menerus itulah. Kalau tidak didasari dengan keimanan dan ketauhidan yang mantap. Kalau kita sudah menanamkan tauhid keimanan yang mantap kepada anak-anak kita, bahwasanya yang mengatur rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan perlindungan ya, kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ya anak itu akan berpikir ya, dan yang dipikirkannya itu tidak hanya materi dan materi. Dan makna la ilaha illallah adalah la ghaya illallah. Tidak ada tujuan akhir kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la ilaha illallah. Ketika ini ditanamkan kepada anak-anak kita, maka si anak itu mampu menjadi ya rem buat dirinya dan generasi selanjutnya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya untuk membentuk Qurratul A'yun yang kedua, Luqman Al-Hakim ya menjelaskan bahwasanya ketika kita sudah menanamkan kepada anak-anak kita tentang tauhid, yang kedua Luqman Al-Hakim menanamkan kepada kita semua agar jangan sampai lupa diri ya, yang menjadikan kamu sukses, yang menjadikan kamu berhasil, yang menjadikan kamu bisa menjadi orang, kalau bahasa kita ini adalah atas jasa orang tua kita. Sehingga bagaimana timbal baliknya atau jasa kita, walaupun itu tidak bisa terbayar, tapi setidaknya engkau jangan mendurhakai kedua orang tua kita. Sehebat apapun, secanggih apapun jabatan yang kita sandang, jabatan yang kita punya, ketika kita tidak berterima kasih kepada orang tua kita, maka nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dijelaskan wasailal insana biwalidayhi. Karakter yang kedua yang ingin disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada kita semua, dan wasailal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini dijelaskan kepada kita semua agar kita selaku anak hendaklah memiliki sifat untuk nantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Kita pun pernah mendengar bagaimana seorang sahabat Nabi ketika dia bergebu-gebu untuk berjihad, ya, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, jihad fisabilillah, ya. Tetapi ya orang tuanya itu masih belum ridho ya. Sehebat apapun ya anak ya tetap namanya anak ya. Walaupun anak itu menjadi orang tua pasti melihat anak itu sebagai anak masih kecil. Sehebat dan setua apapun ya kita, ketika ada orang tua pasti menganggap kita adalah anak yang masih kecil ya. Mungkin anggapan orang tua ini melihat anaknya itu belum pantas untuk jihad fisabilillah, sehingga ada kesedihan di dalamnya. Mendengar itu, Rasulullah memanggil sahabat yang ingin berjihad itu, urungkan jihadmu dan buatlah kebahagiaan terhadap orang tuamu sebagaimana engkau telah membuat orang tua itu sedih. Artinya posisi jihad pun mampu terkalahkan dengan berbuat bakti kepada orang tua kita. Jadi yang kedua, karakter yang ingin dibentuk oleh Qurratul A'yun adalah hendaklah kita wasainal insan biwalidayhi, hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan ayat itu dipertajam lagi ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, terutama kepada ibu kita ya. Dan bahkan ayat ini lebih menukik lagi ya.
Kenapa? Ingin membicarakan, ingin menggambarkan bahwasanya ini loh jasa-jasa orang tua yang begitu banyaknya. Terutama adalah seorang ibu, hamlatu ummuhu wahnan ala wahn, ya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang sangat lemah, sakit di atas sakit, ya. Kalau bicara, ya, kepada ibu kita, kepada istri kita, bagaimana sih rasa melahirkan? Jangankan melahirkan, walaupun dioperasi sesar, ya, itu saya nanya kepada istri saya yang dioperasi sesar, itu sakitnya masih terasa. Itu dioperasi sesar, apalagi melahirkan secara normal, ya. Al-Quran menggambarkan wahnan ala wahni, sakit di atas sakit, lemah di atas lemah. Artinya pertaruhan antara hidup dan mati, ya. Syukur-syukur hidup semua, baik itu orang tuanya maupun anaknya, ya. Wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain, dan menyusunya, ya, selama fi amaini, maksimal itu 2 tahun. Anis kuli wali walidaik ilayyal masir, dan bersyukurlah kepadaku, ya, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Artinya bersyukur di sini hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya. Ini membuktikan pada semua, ya, agar kita senantiasa hendaklah berbuat baik, ya. Sampai kapan? Sampai hayat di kandung badan. Artinya walaupun orang tua sudah meninggal, berbuat baik tetap terus, ya. Sampai kapan? Sampai kita masih memiliki nyawa, sampai kehidupan atau sampai nyawa terpisah dari jasad kita, ya. Dan sangat bersyukur sekali jika kita masih memiliki orang tua kita, ya. Dan bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal? Ini tidak ada kata berhenti. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita semua tentang berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, dan diantaranya adalah senantiasa kita mendoakan, ya, mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala kesalahan kedua orang tua kita. Dan doa yang sangat populer yang ini diajarkan kepada anak-anak kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Tuhan kami, Rabbighfirli, ampuni aku dan ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Itulah salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita walaupun orang tua kita sudah meninggal. Dan ini sebagai salah satu ciri atau karakter orang-orang yang atau anak-anak yang soleh, ya. Hal ini pun digambarkan hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amanu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah. Dikatakan sebagai anak soleh jika beliau atau kita sebagai anak soleh mendoakannya. Nah, ini karakter orang-orang yang beriman atau karakter qurratul a'yun. Hendaklah engkau mendoakan keduanya. Aw waladin sholihin yad'ulah. Salah satu bentuk cinta kita kepada orang tua dan salah satu sebagai bukti amal itu akan mengalir walaupun kita sudah meninggal. Dan diantaranya doa anak soleh yang akan membantu Allah akan mengampuni segala kesalahannya. Ada kisah mengatakan bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW diberi salah satu keistimewaan, ya, bisa melihat, ya, salah satu alam gaib, ya, ceritanya ini, ya. Dan ketika dilihat malaikat sedang menyiksa orang tua, tetapi pada saat itu orang malaikat berhenti menyiksanya. Kenapa engkau berhenti wahai malaikat?
aku berhenti karena doa anakmu yang senantiasa mendoakanmu, ya, agar engkau diampuni dosanya. Jadi hadis itu mengatakan bahwasanya agar kita jangan berputus-putus dalam berdoa, agar orang tua yang sudah meninggal itu senantiasa diberi kenikmatan kubur, ya, diberi kenikmatan kubur karena doa anak soleh itu sendiri. Jadi yang kedua yang dididikkan oleh Luqman Al-Hakim adalah senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Terutama kata ayat ini adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama adalah ibu kita. Ibu mengandung, melahirkan, menyusui, sehingga Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, siapa yang berhak, ya, ditaati setelah Allah dan Rasulnya? Ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah, ummuka. Sumaman ya Rasulullah, ummuka. Sumaman abuka, dan seterusnya. Jadi ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh Rasulullah tentang hadis ini, bahwasanya perbandingan, ya, antara ayah dan ibu adalah 3:1. Ini yang kedua, hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita. Artinya berbuat baik seperti ini. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya karakter yang ketiga yang ingin disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, yang kalau kita tarik benang merah untuk pembentukan qurratul ayun adalah ya bunayya inna intabisqal habbah, ya. Artinya hendaklah engkau senantiasa berbuat baik, jangan berputus asa apa yang kau lakukan, ya. Hendaklah engkau senantiasa menciptakan sebanyak mungkin amalnya, ya. Sehingga di dalam surat yang itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan untuk menunjukkan siapa sih yang paling baik amalnya. Ya. Apa yang kita lakukan, sebesar apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka hal itu akan menjadikan amal, dan Allah tahu diri atas apa yang dilakukan oleh umatnya, oleh hamba-hambanya, ya. Ya bunayya inha in takum misqal habbah min qadarin fatakun fi sakhrah, ya. Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan, ya. Au fis samawat au fis samawat au fil ard ya'ti bihallah innahu latifun khabir, ya. Maka sungguhnya Allah Maha halus, Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Dan bahkan dikuatkan di dalam surat Al-Ghazzalah, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita lakukan sebesar biji zarrah, sekecil biji zarrah, maka Allah akan memberikan. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan kejahatan, kemaksiatan siapapun, maka ada balasannya. Dan bahkan hadis Nabi dijelaskan pula salah satu wasiat malaikat kepada Rasulullah SAW, walaupun itu bentuknya buat Rasulullah, namun pada hakikatnya adalah buat kita semua. Ya Rasulullah, isma' sita fa innaka mayyitun wa habib ma sita fa innaka mufarriqah wal ma'sita fa innaka ajin bi. Ya Muhammad, silakan kau lakukan sesuka kamu. Mau sholat silakan, mau sholat silakan, mau bermaksud silakan, mau berbaik silakan. Kalau bahasa kita ini gitu ya. Tetapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati. Ya. Wahai semua, isma sita, silakan kau lakukan sesuka kamu. Ya. Ya. Mau beribadah silakan, mau tidak ibadah silakan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mati. Artinya
alangkah ruginya sekali jika kita dalam keadaan tidak sholat, jika kita dalam keadaan maksiat, Allah mencabut kita. Fa inna ma'al maka sebenarnya akan mati. Artinya ada rambu-rambu, waspada atas apa yang kau lakukan. Makanya yang berbuat baik gitu ya. Fa inna kama itu sesungguhnya engkau akan mati. Ya. Artinya alangkah jeleknya, alangkah bahayanya jika apa yang kita lakukan itu Allah mengambil nyawa kita dalam keadaan kita sedang bermaksiat. Wa habib masyita, silakan engkau cintai sesuka kamu. Ya. Nasi Ulwan membagi cinta dalam 3. Yang pertama adalah cinta adna, cinta yang paling dasar. Yang kedua ausat, cinta pertengahan. Dan yang ketiga adalah cinta aula yang paling tinggi, yakni cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua cinta yang diridhoi, ya. Cinta kepada orang tua, cinta kepada anak-anak kita, cinta kepada yang sifatnya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Cinta itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir cinta yang materi tetapi tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat atau hadis ini menggambarkan kita semua wa ahbil masyita, silakan engkau cintai sesuka kamu. Mau engkau cintai istrimu silakan, engkau mau cintai anak-anakmu silakan, engkau mau cintai pekerjaanmu silakan. Tetapi ingat, apa yang kau cintai itu mufarriqah, sesungguhnya akan berpisah dengan kamu semua. Ya, makanya apa yang dikatakan Nasi Ulwan, ya silakan kau cintai, tetapi yang benar-benar di Allah Subhanahu wa taala. Kalau kembali kepada tipologi anak, ya ada yang sifatnya itu perhiasan, nah itu masih manusiawi sekali. Ya. Jangan sampai cita kita kepada anak akan memalingkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Allah Ibrahim pun diuji, ya. Diuji dengan kehadiran Ismail yang dulu itu Nabi Ibrahim kan sangat mendambakan kelahiran anaknya, dan setelah lahir diuji apakah kecintaan kepada Allah atau kecintaan kepada anak akan mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kecintaan kepada Allah akan tergugurkan dengan datangnya anak. Nah, inilah pembelajaran yang sangat berarti buat kita semua. Kehadiran anak-anak kita apakah akan mengalihkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Wahdib masyita, silakan engkau cintai yang sesuka hati kamu. Fa inna mufarriqah, maka sungguhnya hartamu, ya, jabatanmu, anakmu itu akan mufarriqah, berpisah. Dan terakhir, wa'mal ma syi'ta, silakan kau kerjakan sesuka kamu. Apa yang kau kerjakan itu pasti ada pahalanya, ada balasannya. Makanya teruslah memotivasi kita untuk senantiasa beramal saleh. Ya. Pergantian tahun ini 1443 ke 1444 ini adalah momentum teramat sangat tepat untuk mengevaluasi atau bahasa kita ini bermuhasabah, ya. Dari tahun kemarin kita muhasabah, sudah sejauh manakah amalan-amalan kita untuk berbakti kepada Allah yang selama ini kita semai, atau sebaliknya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah untuk menjadi banyak evaluasi kita di tahun 1444 Hijriah ini. Itulah makna hakiki dari hijrah, adanya perubahan dari yang baik menjadi yang lebih baik, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang malas menjadi rajin lagi, ya. Itu ya, jadi sangat relevan sekali. Jadi nasihat wasiat malaikat kepada Rasulullah tadi, isma'sita fa innaka mayyitun wa habib masyita fa innaka mufarriqah wa'mal masyita fa innaka ajun.
Artinya apa yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Dan yang selanjutnya yang ini disampaikan oleh Luqman Al-Hakim untuk membentuk karakter-karakter qurratul a'yun, ya bunayya aqimus shalah, ya. Yang ketiga adalah wahai anakku, ya, dirikanlah sholat, ya. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah sholat, ya. Setelah kita berbuat kepada orang tua, ya, melakukan amal soleh dan perwujudan yang soleh, jangan lupa sholat. Ini adalah tiang dari agama. Ketika kita mampu menegakkan sholat, berarti kita sudah mengokohkan agama, ya. Tapi sebaliknya, ketika sholat kita itu acak-acakan kalau sebetulnya, maka kita lambat laun merobohkan agama itu sendiri. Nah, tentunya tahun baru Hijriah ini pun sama. Kita mengevaluasi nilai sholat kita. Dari mana evaluasi itu? Pertama dari segi waktu, dari kualitas kekhusyuan kita, dari segi keberhasilan sholat itu sendiri. Ketika keberhasilan sholat itu sendiri, maka sholat itu mampu membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika kita sholat tapi masih bermaksiat, ada yang salah dalam sholat kita. Makanya harus kita perbaiki ini. Dari apa? Dari segi waktu dulu. Waktu, ya, waktu utama itu dulu yang harus kita perbaiki. Setelah itu dari segi kekhusyuan, ya. Khusyuk itu menurut Pak Haji Faisal, khusyuk dari sebelum sholat, khusyuk ketika sholat, dan khusyuk ba'da sholat. Khusyuk sebelum sholat itu artinya kita senantiasa memenuhi, ya, tadi rukun dan syaratnya. Artinya kita perbaiki nilai wudhu itu sendiri, ya. Nilai wudhu itu dengan memakai dengan sebaik mungkin, karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wudhunya beda dengan wudhu anak TK, harus diperbaiki cara wudhunya, ya. Ketika kita menghayati nilai wudhu itu sendiri, maka kita pun akan mampu menghiasi sholat itu sendiri. Ketika kita sholat sedang khusyuk, ya, walaupun nilai khusyuk itu teramat sangat sulit diterjemahkan dan teramat sangat sulit untuk dilaksanakan, tapi setidaknya kita di dalam sholat itu mampu memperbaiki, ya, memperbaiki. Ketika kita lalai, cepat kita perbaiki, cepat kita kembali ke sholat itu sendiri. Itulah berkeupayaan kita untuk memperbaiki sholat kita. Sehingga yang namanya hamka, ketika menerjemahkan kekhusyuan itu sendiri, itulah mungkin kemampuan kekhusyuan kita. Itulah mungkin kadar kekhusyuan kita. Saking susahnya menerjemahkan kekhusyuan itu sendiri, saking sulitnya mempraktekkan khusyuk itu sendiri. Tetapi kita semaksimal mungkin untuk memperbaiki nilai sholat kita, walaupun, ya, orang yang khusyuk itu dia sadar ketika lalai, dia langsung kembali kepada nilai-nilai sholat itu sendiri. Jangan dibiarkan lalai, lupa dan lupa, sehingga assalamualaikum tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika ada jihad di dalam sholat itu, maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan bahwasanya ini loh, engkau sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dengan senantiasa bersungguh-sungguh. Nah, itu khusyuk ketika sholat. Khusyuk ba'da sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika ada sesuatu yang melakukan kemungkaran, tapi kita sholat, maka harus diperbaiki sholat kita semua, ya. Nah, ini sejalan, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf, ya. Hendaklah engkau melakukan kebaikan-kebaikan, wanha 'anil munkar, dan engkau senantiasa mencegah kemungkaran, wasbir ala ma asabak, ya, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang teramat penting. Artinya sabar teramat sangat penting buat kita, ya. Maka di dalam satu ayat mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah, jadikanlah
penolong, sabar dan sholat. Jadi keran sholat inilah yang mampu menjadikan pertolongan Allah itu datang. Sabar dan sholat satu keran yang akan menjadikan Allah menolong kita. Ketika kita sudah mampu menjadikan kekhusyuan dalam sholat kita, maka Allah akan menolong kita, Allah akan mempermudahkan kita, Allah akan membantu kita. Ketika kita mampu menjadikan sholat itu sebagai sholat yang khusyuk, ya. Maka saya mengajak kepada diri kita sendiri, umumnya jamaah, agar senantiasa memperbagusi kualitas sholat kita. Karena dengan memperbaiki kualitas sholat kita, maka disitulah sumber penolong, ya, jalan keluar buat sebagai seluruh kehidupan kita, seluruh permasalahan kita akan diurai oleh sholat sendiri. Nah, selanjutnya, ini akhlak. Wala tus'al khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maruha, ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Salah satu karakter Qurratul A'yun adalah Allah adakan penisman agar jangan wala tus'al khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan, ya, muka karena keangkuhan, karena kesombongan ketika kita berhadapan dengan manusia. Wala tamshi fil ardi maruha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini maruha, dengan congkaknya. Limadza? Innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Kesombongan diri ini acap kali muncul dengan ziyadatul mal, bertambahnya harta kita. Kalau menambah harta itu alat efektif untuk bersombong, karena bisa menyombongkan dengan harta kita. Yang kedua, kesombongan ini muncul ziyadatul manasib, bertambahnya kedudukan kita. Beda jalannya dari yang levelnya itu 1 dengan levelnya 2. Beda jalannya lagi level 2 dengan level 3, ya. Kesombongan yang akan muncul, ya, ziyadatul ilm, bertambahnya ilmu. Bertambahnya ilmu ini bisa dibuktikan dengan bertambahnya gelar yang berderet. Dan terakhir, ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan. Tanpa kita sadari, ketaatan yang menurut kita itu baik, itu setan masuk ke dalam kita dan menganggap diri kita lah yang paling hebat. Ketaatannya di hadapan Allah SWT yang tentu tidak ada apa-apanya. Inilah yang senantiasa muncul di dalam diri kita, ya. Kesombongan ziyadatul ta'ah. Inilah sebagian kecil tentang bagaimana untuk menciptakan karakter Qurratul A'yun, ya. Anak-anak yang senantiasa membanggakan orang tuanya, dipandangnya enak, disuruhnya pun gampang, dan membuat nama baik kepada Allah itu punya sempurna. Dan ingat, anak soleh itu tidak dilahirkan oleh orang-orang beriman tanpa adanya ketarbiyah, pendidikan, keteladanan oleh orang tuanya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Nasrul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.